Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya. Berikut ini yang bukan merupakan lingkup pengelolaan BUMN adalah A. Pembinaan dan wasda, B. Pengamanan dan pemeliharaan, C. Pemanfaatan, D. Pemutakhiran, E. Pemindah tanganan. Jawaban D. Pemutakhiran. Lingkup pengelolaan BUMN diantaranya adalah perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penata usahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Subjek dalam pengelolaan BUMN yaitu A. Pengelola barang, kementerian, lembaga, dan SKPD, B. Mitra kerja, KL, kementerian, lembaga, DPR, C. Presiden, Menteri Keuangan, Pemda, D. Kuasa pengguna barang, pengelola barang, E. Kuasa pengguna barang, mitra kerja KL. Jawaban D. Kuasa pengguna barang, pengelola barang. Subjek dalam pengelolaan barang milik negara adalah pengelola barang, kuasa pengguna barang, dan pengguna barang. Pengertian perencanaan kebutuhan barang milik negara menurut PMK Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara adalah A. Kegiatan untuk merencanakan barang milik negara yang akan dibeli pada tahun mendatang. B. Sebuah perencanaan yang dilakukan oleh KL dalam rangka menambah, memanfaatkan, menggunakan, dan menghapuskan barang milik negara. C. Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. D. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam rangka pengadaan barang milik negara di masa mendatang yang sifatnya tahunan dan 5 tahunan. Jawaban C. Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Berdasarkan pasal 1 PMK nomor 150-PMK.06/2014, perencanaan kebutuhan barang milik negara adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Jenis perencanaan yang tertuang dalam PMK nomor 150-PMK.06/2014 adalah A. Perencanaan pengadaan barang milik negara, B. Perencanaan pemeliharaan barang milik negara, C. Perencanaan pemanfaatan barang milik negara, D. Jawaban A dan B benar, E. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban D. Jawaban A dan B benar. Jenis perencanaan yang tertuang dalam PMK nomor 150-PMK.06/2014 adalah perencanaan pengadaan barang milik negara dan perencanaan pemeliharaan barang milik negara. Sedangkan jenis perencanaan yang tertuang dalam PP nomor 27 tahun 2014 adalah perencanaan pengadaan barang milik negara, perencanaan pemeliharaan barang milik negara, perencanaan pemanfaatan barang milik negara, perencanaan pemindah tanganan barang milik negara, dan perencanaan penghapusan. Satker KPKNL Saumlaki belum memiliki kantor sendiri. Selanjutnya ditetapkan dipenuhi dengan menyewa kompleks perkantoran terpadu. Maka solusi seperti pemenuhan barang milik negara seperti ini termasuk solusi A. Aset, B. Non-aset,
C. Purchasing, D. Khusus, E. Jawaban B. Non-aset. Dalam pemenuhan kebutuhan barang milik negara, dapat digunakan solusi aset maupun solusi non-aset. Solusi aset adalah pemenuhan kebutuhan barang milik negara dengan cara mengadakan baru, purchase, sedangkan solusi non-aset adalah pemenuhan kebutuhan barang milik negara tanpa melakukan pengadaan barang milik negara baru. Contoh tersebut menggunakan solusi non-aset yang mana Satker terkait melakukan Satker PLU PKN STAN memiliki tanah dan bangunan gedung yang tidak dipakai. Selanjutnya, tanah dan bangunan tersebut digunakan Satker KPP Pondok Aren tanpa mengalihkan statusnya kepada KPP tersebut. Penggunaan barang milik negara seperti kasus ini disebut sebagai A. Pinjam pakai, B. Penggunaan sementara, C. Sewa, D. Penggunaan pihak lain, E. Alih status penggunaan barang milik negara. Jawaban B. Penggunaan sementara. Penggunaan sementara barang milik negara artinya optimalisasi barang milik negara dari pengguna barang yang tidak sedang menggunakan barang milik negara tersebut untuk digunakan pengguna barang lain yang memerlukan untuk mendukung tugas dan fungsi dalam waktu tertentu dengan tidak mengubah status kepemilikan. KPPN Ek memiliki barang milik negara selain tanah dan bangunan dan tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai di bawah 100 juta per unit. Maka yang menetapkan status penggunaan barang milik negaranya adalah A. Kuasa pengguna barang, B. Pengguna barang, C. Pengelola barang, D. Pembantu pengelola, E. APIP. Jawaban B. Pengguna barang. Pengguna barang berwenang menetapkan status penggunaan barang milik negara dan pemberian persetujuan penggunaan sementara barang milik negara atas 1. Alat utama sistem persenjataan, 2. Barang milik negara selain tanah dan atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta rupiah. Review atas RKBMN dilakukan oleh A. Kuasa pengguna barang, B. Pengguna barang, C. Pengelola barang, D. Pembantu pengelola, E. APIP. Jawaban E. APIP. Berdasarkan PMK nomor 150/PMK.06/2014 dalam penelitian RKBMN, pengguna barang mengikut sertakan aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian lembaga bersangkutan untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMN serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan barang milik negara. Berikut ini bukan merupakan barang milik negara yang tidak memerlukan penetapan status penggunaan adalah A. Aset tetap renovasi, B. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, C. Konstruksi dalam pengerjaan, D. Tanah yang akan digunakan oleh suatu satker, E. Barang persediaan. Jawaban D. Tanah yang akan digunakan oleh suatu satker. Barang milik negara yang tidak perlu penetapan status penggunaan. Persediaan, KDP, aset tetap renovasi, barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, barang milik negara yang berasal dari dana dekon TP yang direncanakan untuk diserahkan, dan bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Pengertian sewa dalam pemanfaatan barang milik negara adalah A. Pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai maupun bukan uang. B. Pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. C. Pemanfaatan barang milik negara oleh pihak KL
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. D. Pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain maupun KL dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. E. Pemanfaatan barang milik negara oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Jawaban B. Pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Perbedaan utama antara BGS dan BSG adalah A. Jenis barang milik negara yang dijadikan objek. B. Nilai barang milik negara yang dijadikan objek. C. Pencatatan status barang milik negara. D. Manfaat barang milik negara. E. Penguasa barang milik negara. Jawaban C. Pencatatan status barang milik negara. Perbedaan utama BGS dan BSG ada dalam pencatatan status barang milik negara. BGS didayagunakan oleh pihak lain dulu baru diserahkan kembali kepada pengelola barang. Sedangkan BSG adalah diserahkan kepada pengelola barang dulu baru kemudian didayagunakan oleh pihak lain. Satker Kanwil Perbendaharaan Palangkaraya belum memiliki gedung bangunan kantor. Yang dimiliki adalah sebidang tanah dengan luas 2.000 meter kuadrat. Permohonan dana untuk pembangunan belum bisa didapatkan, padahal kebutuhan sudah mendesak. Untuk itu, Kanwil Perbendaharaan Palangkaraya dapat mengusulkan mekanisme pemanfaatan barang milik negara untuk memenuhi kebutuhan bangunan tersebut dengan cara menawarkan kepada pihak ketiga untuk membangun gedung dengan sebagian, minimal 10% dari bangunan digunakan Kanwil. Mekanisme pemanfaatan seperti ini disebut A. KSP, B. KSPI, C. BGS atau BSG, D. Pinjam pakai, E. Sewa. Jawaban C. BGS atau BSG. Mekanisme tersebut merupakan mekanisme BGS atau BSG yang mana selama masa pengoperasian, pengguna barang harus dapat menggunakan langsung objek BGS atau BSG untuk menyelenggarakan tusi paling sedikit 10% dari luas objek BGS atau BSG. Tanah dan bangunan barang milik negara Satker KPPN Nunukan yang berlokasi di Kabupaten Nunukan digunakan oleh Pemda Nunukan. Pemanfaatan tersebut menggunakan mekanisme A. Sewa, B. Pinjam pakai, C. Kerjasama pemanfaatan, D. Kerjasama BGS atau BSG, E. Penggunaan sementara. Jawaban B. Pinjam pakai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang milik negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, barang milik negara diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Contoh pertimbangan dilakukan sewa untuk menunjang pelaksanaan tusi kementerian lembaga antara lain A. Adanya kantin dan ATM di suatu wilayah perkantoran. B. Tanah yang disewa dibangun menara BTS. C. Suatu tanah yang letaknya jauh dari lokasi kantor disewakan untuk berladang. D. Bangunan disewakan untuk gedung pertemuan. E. Bangunan disewakan untuk pertandingan. Jawaban A. Adanya kantin dan ATM di suatu wilayah perkantoran. Adanya kantin dan ATM di suatu wilayah perkantoran akan menunjang pelaksanaan tusi tersebut. Contoh pertimbangan dilakukan sewa untuk mencegah penggunaan pihak lain secara tidak sah antara lain A. Adanya kantin dan ATM di suatu wilayah perkantoran. B. Tanah yang disewa dibangun menara BTS. C. Suatu tanah yang letaknya jauh dari lokasi kantor disewakan untuk berladang. D.
Bangunan disewakan untuk gedung pertemuan. E. Bangunan disewakan untuk pertandingan. Jawaban C. Suatu tanah yang letaknya jauh dari lokasi kantor disewakan untuk berladang. Dengan menyewakan tanah yang jauh dari pemantauan Satker, Satker dapat mencegah penggunaan pihak lain secara tidak sah.